Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kaum muslimin wal muslimat, secara khusus keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, para bini sepuh, sahabat karib, dan muslimin muslimat dimanapun berada. Hari ini kita sudah memasuki hari Ahad tanggal 6 Ramadan 1442 Hijriah, 18 April 2021. Tentunya kita memohon kepada Allahur Rabbul Alamin, semoga silaturahim virtual ini secara khusus dan secara khusus pula kita berada di bulan Ramadan. Apapun amaliyah kita, baik amaliyah zahiriyah termasuk amaliyah batiniyah, bahkan amaliyah virtual, semoga Allah catat sebagai bagian dari amal saleh yang bermanfaat bagi kita, keluarga, masyarakat, lingkungan, bangsa dan negara kita dengan dasar agama. Para pendengar, para guru yang Allah muliakan, ada beberapa hal yang mesti kita klik on kembali ketika memasuki Ramadan. Dan walaupun jangan sampai hanya mengandalkan Ramadan untuk mengklik on beberapa hal tersebut. Yang pertama, pada bulan Ramadan masjid terasa memiliki sebuah rasa aroma yang sangat beda dari kebiasaan. Terbukti ketika awal malam Ramadan itu tiba, sejumlah masyarakat baik tua, muda, laki-laki dan perempuan datang berbondong-bondong menuju masjid. Apa yang mereka targetkan? Yang pertama, ingin melaksanakan sholat isya berjamaah. Yang kedua, ingin mengetahui informasi tentang kemasjidan, juga kegiatan selama awal Ramadan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, memastikan benar atau tidak besok itu awal Ramadan tiba. Sungguh sangat membahagiakan bagi kita semuanya, secara khusus diri saya, dan atas nama profesi sebagai penyuluh agama Islam fungsional di Kementerian Agama, ini menjadi satu di antara yang dicita-citakan, yaitu umat masuk masjid, baik untuk sholat, untuk ta'lim, dan kegiatan sosial keagamaan dalam bentuk yang lainnya. Tetapi yang harus oleh kita semuanya diperhatikan dan terus-menerus harus juga diingatkan kepada publik, bahkan kepada kita semuanya, jangan sampai masyarakat, apalagi kita semuanya, masuk masjid, sholat berjamaah fardu di masjid. Demikian juga mengikuti kajian keislaman ataupun kajian dalam bentuk ataupun kemasan yang lainnya, jangan sampai hanya menunggu Ramadan. Mengapa demikian? Karena tugas pemakmuran masjid itu terbuka bagi kaum muslimin yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, tua dan muda, tidak terkecuali anak-anak, di dalam dan di luar bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, masjid selama bulan Ramadan itu terasa memiliki satu daya ungkit tersendiri. Satu di antara pengungkitnya adalah dengan berlabuhnya kaum muslimin membawa, menyajikan, menyuguhkan, dan menitipkan sejumlah konsumsi khusus untuk keluarga ahli masjid, baik mereka yang hanya sekedar ikut sholat maghrib, kemudian mengikuti takjil atau iftar jama'i, baik itu mereka juga yang melaksanakan sholat isya, dan tidak terkecuali mereka yang melakukan sholat subuh, yang dalam kesehariannya mereka itu adalah kaum muslimin ahli ibadah, baik di masjid A, di masjid B, di masjid C, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi yang harus kita koreksi juga adalah jangan sampai umat ini menyuguhkan sesuatu
baik itu konsumsi atau non konsumsi siap saji, hanya terpaku pada bulan Ramadan dan hanya mengejar seolah-olah pahala itu hanya ada pada bulan Ramadan saja. Apalagi kalau kita melihat bahwa distribusi zakat, baik itu zakat fitri, infak dan sedekah, yang seolah-olah hanya untuk diproyeksikan untuk selama Ramadan, ini pun menurut hemat saya harus juga dikoreksi. Mengapa? Karena fakir miskin itu adanya bukan hanya pada bulan Ramadan, tetapi fakir dan miskin, baik itu yang ada di lingkungan kita, termasuk yang ada di lingkungan yang jauh, mereka hidup dalam keadaan fakir dan miskin, tidak mengenal batas dan waktu, batas tempat dan waktu. Maka disinilah peran UPZ Masjid, Badan Amil Zakat. Saya beberapa kali menyampaikan informasi hal ini lewat mimbar-mimbar khutbah Jumat, kuliah subuh, dan kajian-kajian dalam bentuk yang lainnya, tidak terkecuali pada saat melakukan rapat koordinasi dengan beberapa unsur, di antaranya di tingkat kecamatan. Memang latah sekali di kita, seolah-olah SK UPZ yang masa kerjanya itu selama 3 tahun, sekali lagi, seolah-olah mesti dik-on begitu masuk bulan Ramadan. Dan seolah-olah kinerja Badan Amil Zakat itu tidak terbuka peluang untuk melakukan komunikasi, melakukan sharing informasi, melakukan pembinaan secara khusus, bahkan melakukan kunjungan kepada para calon muzaki, seolah-olah itu tertutup di luar bulan Ramadan. Ini jangan sampai terjadi. Mengapa? Karena apabila kita semuanya membaca bahwa SK Badan Amil Zakat itu adalah SK yang sangat-sangat terhormat, bukan lagi hanya sekedar dari ketua RT, dari kepala desa, dari lurah, dari camat, bahkan bukan juga hanya semata-mata legalitas formal dari seorang pejabat negara, juga tidak semata-mata legalitas formal dari pimpinan lembaga, tetapi SK Badan Amil Zakat itu sesungguhnya adalah amanah mulia. Legalitas formalnya langsung dari Allahur Rabbul Alamin, terungkap di dalam surah At-Taubah ayat 60. Di sana disebut al-amilin. Betapa tidak kaum muslimin, bahwa ketika manusia muslim apalagi memiliki daya dan kadar kompetensi intelektualitas tinggi atau di bawah itu, atau pada tataran rata-rata, maka SK Badan Amil Zakat ataupun UPZ yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri, ini akan bisa mendongkrak multi kekuatan, multi potensi yang berbasis pada ekonomi. Saya mendengar satu penuturan dari salah seorang sesepuh pada Badan Amil Zakat Nasional, dan beliau juga beberapa periode menjadi ketua umumnya, Profesor Dr. Didin Hafidzuddin MSc. Beliau mengatakan bahwa SK Badan Amil Zakat ini adalah SK yang sangat terhormat dan membuat orang itu terhormat. Tetapi pada tataran aplikatif, seolah-olah kita menyediakan waktu, alokasi energi, tenaga pikiran, hanya tenaga ekstra, tenaga sisa untuk mengendalikan SK Badan Amil Zakat itu sendiri. Dan dengan kegiatan kinerja Badan Amil Zakat ini yang diperankan oleh para amil, yaitu para pekerja yang aktif, bukan semata-mata menunggu Ramadan dan bukan semata-mata berpangku tangan nalekeum kana meja ngantosan calon muzaki, tetapi Badan Amil Zakat, person-personnya, timnya adalah para pekerja aktif ataupun pegiat-pegiat zakat itu sendiri. Nah, apabila kita semuanya, sekali lagi ngeh, istilah satu wilayah di Jawa Barat itu, kalau kita ngeh dengan tugas kita, yang pertama di antara dari yang utama-utama itu mengenai tupoksi Badan Amil Zakat, maka insya Allah kita semuanya akan mampu melihat statistik perubahan transformasi fakir dan miskin menjadi muzaki. Sekali lagi dengan catatan kinerja Badan Amil Zakat itu betul-betul produktif dari waktu ke waktu. Mengapa saya ingin menutup kultum yang sangat singkat ini, bahwa syariat salat dan zakat, nas teks salat dan zakat itu terabadikan di dalam Al-Quranul Karim yang ternyata tidak terpisahkan. Begitu Allah berfirman, aqimus shalah
wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan oleh kalian salat dan tunaikan oleh kalian zakat. Maka penunaian zakat itu seiring dengan kewajiban kita menegakkan ibadah salat. Itulah beberapa hal yang mesti kita klik on kembali lewat majelis virtual ini. Mudah-mudahan hal-hal yang lain itu bisa mengacu kepada apa yang tadi saya sampaikan. Jangan sampai Ramadan terpaku dan memakukan diri kita semuanya, atau mengkakukan diri kita semuanya, seolah-olah jenis ketaatan hanya untuk selama bulan Ramadan, baik itu memakmurkan masjid, tilawah Al-Quran, berzakat, berinfak, amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain sebagainya. Tetapi semua itu adalah terbuka waktu dan tempat untuk siapapun juga yang di dalamnya isinya adalah gerakan dakwah jihad amar ma'ruf nahi mungkar berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian juga mengikuti kinerja para salafus saleh. Mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya. Selamat berRamadan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 'Alallahi tawakkalna wa ilallahil masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.